untuk tes wawasan kebangsaan ini, kamu itu akan diminta untuk mengerjakan 30 soal. Apakah ada sistem minus untuk penilaiannya? Gak ada. Jadi kalau kamu benar, kamu akan dapat plus 5 setiap jawaban kamu benar. Dan kalau misalkan kamu salah, nilainya 0, gak ada sistem minus. Jadi diusahakan untuk mengerjakan semua soalnya ya. Semuanya, balik lagi di GB Media Channel. Oke, buat kali ini kakak akan bahas mengenai TWK atau tes wawasan kebangsaan. Buat kalian nih yang pengen ikut ujian sekolah kedinasan, atau mungkin ada yang tertarik untuk langsung ikut CPNS, atau mungkin untuk ikut tes dari BUMN. Nah, tes wawasan kebangsaan ini ada nih di semua ujian tersebut. Salah satunya untuk sekolah kedinasan aja dulu ya. Nanti untuk sekolah kedinasan dibutuhkan ada 4.672 formasi di 8 instansi pemerintahan. Pelaksanaan ujian untuk sekolah kedinasan ini itu mulai dari tanggal 7 sampai 21 Juni 2023. Jadi buat kalian yang udah melakukan pendaftaran untuk sekolah kedinasan kemarin, siap-siap untuk melaksanakan ujian di sekolah kedinasan ini. Ada 8 instansi sekolah kedinasan yang buka. Tapi dari 8 instansi tersebut ada satu instansi yaitu PKN STAN. Untuk sekolah kedinasan PKN STAN itu jadwalnya menunggu hasil UTBK. Jadi kalau hasil UTBK itu nanti tanggal 20 Juni, kemungkinan akan ada penjadwalan untuk sekolah kedinasan PKN STAN. Jadi buat kalian yang mau masuk STAN harus tahu nih persyaratan untuk masuk STAN itu salah satunya minimal 600 untuk skor UTBK-nya. Makanya harus nunggu pengumuman UTBK dulu. Jadi masih ada hubungannya ya sama skor UTBK ataupun SNBT lah ya. Oke, sekarang kita langsung mulai bahas aja ya. Untuk soal tes wawasan kebangsaan biasanya ada yang berhubungan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kali ini kakak akan ngejelasin tentang sejarah Indonesia khususnya pada saat proklamasi. Oke, untuk soal yang pertama nih, kakak bahas tentang sejarah Indonesia ya, terkait dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi saat itu ada perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Oke, jadi perdebatannya itu antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda itu dipimpin oleh yang namanya Sultan Syahrir. Oke. Terus golongan tua itu dipimpin oleh Muhammad Hatta. Saat itu mereka berdebat terkait bagaimana proklamasi itu dilaksanakan. Jadi mereka itu berdebat terkait dengan bagaimana pelaksanaan proklamasi. Terus mereka juga berdebat apakah nanti akan ada campur tangan dari Jepang atau enggak. Proklamasi dilaksanakannya gimana? Terus gimana nih campur tangan Jepang? Apakah nanti ada kaitannya sama Jepang atau enggak? Terus nanti gimana gitu-gitu. Intinya dari perdebatan mereka, yang golongan muda ini pengen banget dan buru-buru untuk segera dan secara cepat memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan untuk generasi tua lebih OVT dia, lebih overthinking. Nanti kalau misalkan kita udah ini duluan, nanti kita nggak diinin kan sama tentara Jepang, terus kita nggak diapa-apain kan, terus nanti kalau misalkan ada perlawanan gimana nih dari tentara Jepangnya. Nah, jadi dia terlalu berpikiran jauh, mungkin karena saking berpengalamannya jadinya penuh rasa kekhawatiran bagaimana pelaksanaan proklamasi itu dilaksanakan. Apakah nanti ada pemerintah Jepang yang terlibat, apakah nanti kita akan dikejar atau gimana dan segala macamnya. Dari situ sebenarnya kita udah tahu, dari inti perdebatannya kita udah tahu bahwa alasan golongan tua itu nggak mau buru-buru, ya kenapa? Tadi karena terlalu khawatir sebenarnya. Kalau untuk opsi A, PPKI sebagai bentukan Jepang. Jadi sebenarnya generasi tua itu tuh terlalu khawatir. Kan perumusan kemerdekaan itu adanya di PPKI. Terus nanti kalau kita nggak bikin laporannya dulu di PPKI, terus nanti gimana nih Jepangnya nanti bisa protes apalah segala macam gitu. Kalian tahu nggak sih PPKI itu panjangannya dari apa? PPKI itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Karena golongan tua tuh berpikir juga karena udah ada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia,
makanya kalau mau proklamasi ya lewat PPKI dulu, terus habis itu dirumusin. Tapi generasi muda nggak mau. Nggak bisa, PPKI itu bentukan Jepang. Kita tuh kalau emang mau proklamasi bahwa kita itu merdeka ya saat ini juga gitu. Tapi ya bukan ini juga ya yang tepat jawabannya. Oke, kita langsung lihat aja ke opsi berikutnya. Jepang menyerah kepada sekutu. Nah ini dia nih awal muasalnya. Karena udah ada berita yang mengatakan bahwa Jepang menyerah kepada sekutu, makanya langsung pada heboh semua tuh, pengen cepet-cepet diproklamasiin dari golongan muda. Terus ada keinginan merdeka dengan usaha sendiri. Nah sebenarnya ini opsi yang C ini itu lebih cenderung ke tujuan dari golongan muda. Kalau emang kita mau merdeka, ya udah nggak usah diganggu gugat. Ini tuh adalah golongan muda nih yang pengen bahwa kita merdeka untuk usaha kita sendiri dan gak boleh ada Jepang-Jepangan katanya gitu. Selanjutnya, opsi berikutnya, tidak ingin terjadi pertumpahan darah ketika proklamasi. Nah, ini nih sebenarnya di opsi D ini yang menunjukkan kekhawatiran. OVT-nya si golongan tua nunjukin kekhawatirannya golongan tua, jangan sampai pada saat nanti proklamasi tiba-tiba tentara Jepang itu datang dan ya udah pikiran-pikiran khawatir itu tuh yang bermunculan. Makanya inilah yang menjadi alasan yang terkuat kenapa golongan tua itu nggak mau buru-buru. Tetap aja mikirin nanti gimana nih kalau nanti Jepang ini. Nah jadi ini ya alasan yang tepat. Jadi mereka itu si golongan tua tuh nggak pengen terjadi ada pertumpahan darah karena ini sebenarnya bentuk kekhawatirannya para golongan tua. Terus kalau keberhasilan proklamasi sangat sulit dicapai jika tentara Jepang dibubarkan. Malah kalau misalkan tentara Jepang dibubarkan malah bagus dong, mendingan proklamasi aja gitu ya. Tapi ini dia bagian dari kekhawatirannya. Kita kan nggak tahu waktu itu Jepang tuh bisa dibubarkan atau enggak. Itu yang menjadi alasan yang terkuat dari golongan tua nggak mau langsung cepat-cepat melaksanakan proklamasi. Oke, untuk soal selanjutnya masih ada kaitannya sama yang tadi. Jadi ada tuh panitia 9. Nah ini dia nih. Jadi untuk perumusan dasar negara atau yang kita sebut sebagai Pancasila, awalnya itu di sidang pertama ada BPUPKI. Nah setelah ada BPUPKI, akhirnya dibentuklah Panitia 9. Orang-orang yang secara khusus aja tuh yang dibentuk dari BPUPKI. Jadi Panitia 9 ini diambil dari BPUPKI. Pada saat terbentuknya Panitia 9, inilah perumusan Pancasila itu ditetapkan. Rumusan Pancasila itu ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Yang kalau kalian tahu tanggal berapa kemarin? Ya, tanggal 1 Juni. Hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 1945. Itu adalah proses di mana terjadi perumusan Pancasila saat itu yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno. Jadi pada saat itu lahirlah Pancasila ini. Kalau misalkan di pertanyaannya kapan Pancasila itu disahkan, berarti di tanggal 18 Agustus setelah kemerdekaan. Ini tuh baru perumusannya aja ya. Jadi hari lahirnya Pancasila itu terkait dengan si Pak Soekarno ini memberikan perumusan terkait dari isi Pancasilanya. Kira-kira Panitia 9 tuh orangnya siapa aja? Kalau kakak tadi udah ngasih tahu, pimpinannya udah jelas dong. Siapa? Iya, Pak Soekarno, dia ketuanya. Terus ada wakil ketua. Kalau wakil ketuanya itu yang tadi kakak jelasin di sebelumnya dari golongan tua siapa? Ayo, Muhammad Hatta. Ya, ini wakil ketuanya. Baru tuh para anggotanya. Ada A.A. Maramis. Terus ada Abi Kusno Jokro Sujoso, atau kita bilangnya Abi Kusno aja ya, Abi Kusno Tek gitu aja deh, kakak singkat. Terus ada Abdul Kahar Muzakir atau singkatnya A. Kahar Muzakir. Terus ada Ahmad Subarjo. Terus ada Agus Salim. Ada juga Abdul Wahid Hashim. Terus ada juga Muhammad Yamin. Oke, ini totalnya ada 9 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, total ada 9 orang. Ini pertanyaannya adalah yang bukan. Ya udah, Muhammad Hatta dia malah jadi wakilnya. Dia malah jadi wakil ketua. Oke. Agus Salim. Nah, ada ya Agus Salim ya nih ya. Agus Salim. Tuh, ada. Kahar Muzakir, ya ada juga. Nih, Kahar Muzakir. A.A. Maramis ada juga. A. Muramis. Ada nggak Supomo di sini? Nggak ada ya. Oke, berarti yang bukan itu Supomo. Berarti untuk tes wawasan kebangsaan ini, kamu itu akan diminta untuk mengerjakan 30 soal. Apakah ada sistem minus untuk penilaiannya? Gak ada. Jadi,
kalau kamu benar, kamu akan dapat plus 5 setiap jawaban kamu benar. Dan kalau misalkan kamu salah, nilainya 0, gak ada sistem minus. Jadi diusahakan untuk mengerjakan semua soalnya ya. Oke, soal selanjutnya nih, ini masih terkait dengan sejarah proklamasi. Oke, di sini ngomongin si SK Trimurti. Dia diminta untuk menaikkan bendera ketika proklamasi. Ini dia adalah satu-satunya perempuan yang menaikkan bendera ketika proklamasi. Tapi ada juga nih ya, seorang prajurit dari pembela tanah air atau PETA nih. Jadi, PETA ini adalah tentara yang dibentuk oleh Jepang saat itu untuk mempertahankan wilayah Jawa dan Madura. Dia itu kan bentukan Jepang, tapi dia itu diminta dan ditunjuk untuk menaikkan bendera merah putih. Kira-kira siapa sih orang dari tentara Jepang yang berani untuk menaikkan bendera merah putih saat itu? Kalau Darwis, itu dia adalah tokoh dari golongan muda. Kalau Khairul Saleh, ini adalah orang yang mendengar di radio terkait Jepang yang menyerah terhadap sekutu. Sedangkan Latif Hidradiningrat, ini dia jawabannya. Dia adalah tentara PETA atau prajurit PETA yang dibentuk sama Jepang. Nah, saat itu Latif Hidradiningrat, kakak baca juga nih biografi tentang Pak Latif Hidradiningrat ini. Jadi dia juga salah satu dari golongan muda yang ikut ngeyakinin Soekarno untuk bisa mempercepat proses proklamasi. Padahal dia prajurit PETA. Tapi saat itu si Pak Latif ini, dia berpikir untuk dia aja yang maju. Karena kalau misalkan suatu ketika ada tentara Jepang lain, dia bilang bahwa itu gara-gara dia. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi Pak Soekarno saat itu. Jadi saya nih yang megang bendera Indonesia, saya yang akan bertanggung jawab. Sisilahnya dia itu melindungi seperti itu. Padahal saat itu tidak boleh sama sekali bendera Indonesia itu dikibarkan sendiri. Saat itu bendera Indonesia hanya dikibarkan berbarengan dengan bendera Jepang. Sebenarnya di buku biografinya Pak Latif Hidradiningrat, di depan rumah Pak Soekarno ini ada 2 tiang bendera yang bagus. Akan tetapi berdasarkan permintaan dari masyarakat dan golongan muda maupun tua di sana, tidak diperbolehkan bendera Indonesia dikibarkan di tiang bendera tersebut karena ada 2 tiang bendera. Jadi kalau misalkan nanti bendera merah putihnya dikibarkan di salah satunya, maka di sampingnya akan dikibarkan juga bendera Jepang. Oleh karena itu mereka akhirnya bikin pengibaran benderanya menggunakan jemuran bambu. Jadi pakai jemuran bambu, wah kelihatan banget ya Indonesianya. Dan berdiri kokoh di situ untuk pengibaran benderanya. Jadi berperan penting juga pada proses proklamasi saat itu. Intinya, Pak Latif Hidradiningrat ini walaupun dia itu tentara dari PETA, dia saat itu bertugas untuk mengamankan proses proklamasi yang akhirnya malah mengibarkan bendera saat itu di situ. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C, Latif Hidradiningrat. Sedangkan Soekarni itu yang ngasih saran nih pada saat teks proklamasi kan pakai di bawahnya atas nama. Nah, Soekarni ini adalah salah satu juga tokoh dari golongan muda yang ngasih saran ke Pak Soekarno untuk kasih tahu bahwa proklamasi itu nanti teksnya atas nama bangsa Indonesia. Jangan atas nama Soekarno Hatta. Jangan gitu. Langsung diganti atas nama bangsa Indonesia. Jadi mewakili bangsa Indonesia saat itu ya. Oke, kalau Sayuti Malik udah jelas ya, dialah yang mengetik teks proklamasi. Dan kalau kalian tahu, Sayuti Malik ini adalah suami dari SK Trimurti. Jadi suami istri itu, si SK Trimurti itu istrinya dari Sayuti Malik. Jadi mereka tuh ya, sepasang suami istri Sayuti Malik dan SK Trimurti ini adalah tokoh yang berperan penting dalam proses proklamasi saat itu. Oke, kira-kira sambil belajar sejarah kayak gini, bisa kebayang gak sih kalau kakak itu suka ceritain ke anak-anak murid kakak bahwa saat mempelajari pelajaran sejarah, kamu harus membayangkan kondisi saat itu. Anggapannya kamu time travel nih, balik ke zaman dulu sambil membayangkan kejadian itu seperti apa. Sehingga itu akan memudahkan kamu dalam mengingat kejadian-kejadiannya, mengingat hal-hal yang terjadi saat itu, dan mengingat
tokoh-tokohnya siapa. Anggapannya kamu masuk ke dalam cerita tersebut dan kamu kenal sama semua yang ada di tokoh itu. Seru banget sih sebenarnya belajar sejarah ini. Makanya kalau buat teman-teman yang pengen mempelajari lebih jauh nih mengenai tes wawasan kebangsaan, apalagi untuk materi sejarah kayak gini, itu akan lebih bermanfaat lagi buat kedepannya. Jadi jangan pantang menyerah dan tunjukkan yang terbaik. Jika memang kamu mencoba untuk masuk di sekolah kedinasan atau kamu mau mencoba hal-hal lain yang memang ada hubungannya nih dengan ujian-ujian atau tes yang berhubungan dengan sejarah Indonesia. Semangat ya buat kalian semua, tunjukkan yang terbaik yang bisa kalian lakukan dan semoga kalian bisa mencapai impian kalian semua masing-masing. Sampai sini dulu aja video dari kakak, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. See you in the next video, dadah!